Oh gini Miss, saya kan pengen proses ke Hong Kong. Tapi gini ceritanya, saya merayu suami saya gak diizinin. Tapi gini ceritanya, sekarang ini suami saya lagi di penjara. Sedangkan saya butuh biaya untuk menghidupi kedua anak saya. Terus seandainya saya proses tanpa surat izin suami bisa nggak Miss? Nggak bisa no. Karena gini Miss, suami saya itu karena kena kasus pelecehan hak seksual anak di bawah umur. Terus yang digituin itu keponakan saya sendiri. Hati saya juga merasa hancur banget. Terus anak saya masih kecil-kecil. Saya di rumah kan nggak punya penghasilan apapun. Tapi kedua orang tua saya merestui saya kerja. Paspor masih hidup, ID Hong Kong masih ada. Tapi kan PT-mu bisa dituntut kalau tanpa izin suamimu. Ya andaikan saya minta izin surat izin itu di kedua orang tua saya bisa nggak Miss? Ya nggak bisa no, yang bisa ngizin kamu adalah suamimu saya. Karena gini Miss, suami saya kan tuntutan hukumannya juga jangka panjang. Waduh, aku nggak berani melanggar undang-undang dok, itu salah itu. Saya nggak berani melanggar undang-undang. Benar, misalnya ya itu saya kan kan gini ceritanya yaitu waktu yang saya SMS ke Miss Yuni yang nggak dibalas waktu itu adalah kisah saya Miss. Itu baru-barunya panas-panasnya. Suami saya pun nggak tahu cerita yang sebenarnya, tapi tanggal 27 bulan kemarin itu tahu-tahu ada polisi datang langsung membawa suami saya itu. Saya anak-anak saya masih bayi semua. Yang kakaknya umur 2,5 tahun, adiknya baru 1 tahun. Mbak sebentar, kamu tahu kan Miss Yuni lagi masuk YouTube sama Facebook, jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk nama sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kamu minta take down, soalnya Miss Yuni lagi live nih. Oke, masalah keluarga saya nggak berani ikut campur saya. Miss Yuni cuma ngasih solusi bagaimana kalau kamu mau ke Hong Kong ataupun bagaimana kalau ada majikan yang rewel. Tapi kalau masalah keluarga Miss Yuni gak wani ikut campur saya. Karena itu adalah masalah pribadi. Ya saya kan nggak tahu waktu itu, saya sendiri shock itu Miss. Saya juga bingung gimana caranya menghidupi kedua anak saya kalau seandainya saya nggak bisa kesana lagi gitu. Itu HP-mu lagi bunyi loh, angkatan itu lagi ada bunyi. Iya, halo dok. Halo, waalaikumsalam. Iya dok. Iya. Siapa? Iya. Halo. Suaranya nyendat-nyendat WA we. Suaranya enggak jelas. Halo Miss. Ya ceritanya seperti itu. Waktu itu saya juga shock, pengennya cuma bunuh diri terus waktu itu. Karena saya nggak bisa berpikir panjang. Shock, kaget. Cuma bisa menangis. Terus ya saya mikirin kedua anak saya itu. Terus sekarang saya harus gimana Miss, andaikan mau berangkat ke situ? Yo, soalnya Miss Yuni ki gak wani lah tentang masalah peraturan ini. Gak wani dong, masih solusi sementara suami mau tidak mau itu harus ada restunya.
Saya cuman ikut turut prihatin soalnya suamimu seperti itu, tapi gak iso ngomong ya udah tanpa restu keluarga itu, restu suamiku ya angel loh nduk dalani nduk. Walaupun saya tahu suamimu salah. Gak Ya wani itu saya. karena Bener gak wani aku nentang peraturan gak wani. Suamimu masuk Andai kan penjara itu- gara-gara salah kan, bener nggak? Saya tidak ingin orang lain juga Iya. terlibat kesalahan gitu loh. iya, ya saya tahu. Ya gara-gara itu tadi. Terus menurut Miss Yuni saya harus tetap ke sana cari itu tanda tangan. Iya, karena kalau tanda tangan itu sangat penting. Ya kamu harus menjelaskan sama dia apa yang kamu khawatirkan, apa yang terjadi padamu ya kamu jelaskan. Menurut pendapat saya kalau memang dia laki-laki yang masih mau bertanggung jawab walaupun dia sudah bersalah, ya pastinya dia akan mengizinkanmu gitu aja. Kalau saya sih selalu berpikiran positif ya. Iya ya, sampai detik ini kan saya bilang ya, saya maksudnya kan saya juga emosi saya rendam dulu lah, supaya saya rayu biar dapat tanda tangan aja gitu. Iya. Tapi dia bilangnya gini, kalau kamu berangkat ke sana, aku di sini yang jadi korban anak, gimana nasibnya anak-anak nanti, kan gitu. Terus saya jawabnya gini, lebih menderita mana anakmu aku tungguin, tapi minta apa aja aku nggak bisa nurutin. Kalau aku kerja ke sana, benar anak saya tinggal, tapi demi masa depannya dia, biar keturutannya apa yang dia mau, aku bilang gitu. Tapi dia ngejawabnya gini, ya kalau kamu nekat ke sana lebih baik saya mati di sini gitu. Sedangkan saya di rumah nggak punya pemasukan sama sekali, dia juga udah nggak bisa ngasih nafkah lagi kan. Terus anak-anak saya mau makan apa, masih kecil. Bener saya dulu kerja di Hongkong 6 tahun, tapi uangnya juga udah habis buat bikin rumah. Yang dulu buat bikin rumah udah jadi, aku pulang juga dicerai sama suami. Terus saya nikah lagi yang sekarang ini, baru 3 tahun dapat punya anak 2, juga tinggal aku suami saya seperti ini. Makanya saya di rumah juga bingung, pusing banget. Ya seperti yang Miss Yuni katakan, mau tidak mau, sadar tidak sadar, kuat nggak kuat, kamu harus minta izin bagaimana caranya. Iya. Soalnya sekali lagi nih, niatamu baik pasti bisa, itu aja. Cuman kalau suruh melawan arus peraturan saya nggak berani. Jujur saya nggak berani memberikan solusi. Udah tahu salah saya malah mendukung, itu nggak boleh. Itu salah. Ya tujuan saya cuma itu, Miss. Bukannya saya pengen menghindari dari masalah semua ini, tapi saya pengen memperjuangkan anak-anak saya, pengen ngasih yang terbaik buat kedua anak saya. Saya nggak mau anak-anak saya terlantar dan hancur masa depannya. Itu aja. Iya, seperti yang saya katakan, selagi tujuanmu dan niatmu mulia, saya yakin pasti ada jalan dari Tuhan. Tapi jangan sampai Miss, melanggar insyaallah. peraturan, itu aja. Miss Yuni cuma pesan itu aja. Iya. Karena Miss Yuni tidak berani. Iya. Kemarin ada yang SMS saya, telepon saya, sama kayak kamu, nggak direstui oleh suami, pingin kabur. Saya bilang, saya tidak memberikan advice buat kalian, apalagi kabur. Saya tidak menginginkan itu. Kalau saya enggak, Miss, saya enggak akan kabur karena apa ya? Sistem saya gini. Kalau saya berbuat harus berani bertanggung jawab. Kalau saya udah berani nekat, ya harus bisa berjuang, gitu aja. Dan jangan Demi masa depan anak-anak ingin saya. mengakhiri hidupmu. Kamu enak mengakhiri hidupmu. Bagaimana dengan kedua anakmu? Ngerti? Kasihan anak-anakmu. Emang waktu kemarin saya udah 3 kali mencoba, pengen minum rundap, pengen gantung diri, karena udah nggak tahan. Maksudnya gini, malu dengan ucapan tetangga, malu dengan orang-orang. Setiap ketemu itu pasti yang dilihatin kedua anak saya. Miris banget. Ingat, mereka Hancur. bukan mau menghina anakmu loh. Mereka mungkin berpikir kasihan anakmu. Jangan mikirin yang aneh-aneh. Ngerti?
Mungkin mereka Iya, berpikir bahwa kasihan anakmu gitu loh, bukan memandang hina sama anakmu. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Mungkin mereka kasihan sama anak-anakmu, tapi karena pikiranmu kosong, pikiranmu ngeblank, maka kamu merasa bahwa mereka sedang mempermalukanmu. Tidak loh sayang. Ingat di dua sisi. Ingat ujian dari Tuhan itu pasti ada solusinya. Iya, Ngerti Miss. nggak? Karena Tuhan tahu kamu pasti kuat. Ngerti? Iya, Miss. Ya cuma sampai sekarang ini kalau melihat kedua anakku cuma bisa menangis karena apa? Tiap hari ibu ayah kemana? Kok nggak pulang-pulang? Ya bilang aja dia kerja, kamu harus semangat. Katakan sama mereka, ayahmu lagi kerja jauh, lagi merantau. Iya, Masa kalah sama anak kecil? Ya kamu harus bisa membawa dia. Nggak usah diberikan kebencian, soalnya seorang anak tetap anak. Benar nggak sih? enggak, Miss, saya nggak pengen anak saya durhaka sama ayahnya. Saya juga nggak pengen akhirnya nanti membenci ayahnya. Biar bagaimanapun dia darah dagingnya juga. Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan memberikan ujian itu beserta solusinya. Jadi jangan pernah berburuk sangka. Jadi mungkin dengan cara seperti ini kamu tegar, akhirnya kamu direstui, dan nggak usah cerita sama orang lain. Ya wis cerita sama Miss Yuni dirungokno sampean diiling-iling meneh. Ini cerita hidupmu, tak goleki ning YouTube Miss Yuni. Benar nggak sih? Dan saya yakin kamu pasti bisa. Pasti kamu bisa. Nggak mungkin nggak bisa. Ngerti nggak? Harus kuat. Iya, Miss. Semua ini Iya, ujian. coba. Terus andaikan saya dapat tanda tangan gitu lebih baik masuk PT mana, Miss? Itu nanti sayang. Kamu berusaha dulu. Kamu orang mana sih? Saya orang Jawa Timur. Jawa Timur. Ya udah. Nggak apa-apa, ntar baru mikir lagi. Nggak usah ngomong kamu di mana posisinya. Yang penting Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya kamu ya? Iya, Jawa Timur. Kamu harus kuat. Tak tunggu. Iya. Tak tunggu perjuanganmu di garis finish ya sayangnya. Ya, semoga saya dapat tanda tangannya. Belum sampai detik ini saya ditelepon itu minta tanda tangan, nggak boleh. Ya Makanya jangan ngomong apapun dulu sambil dirayu atau bagaimana. Ngerti? Iya, Miss. Pasti bisa ya. Karena jalan satu-satunya juga cuma itu harapan saya, Miss. Iya. Ya udah kalau gitu, Miss, makasih banyak, Miss ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ini adalah salah satu contoh di mana sebenarnya di luar sana banyak orang telepon saya meminta untuk melanggar ketentuan yang berlaku di mana suami tidak mengizinkan apapun alasannya. Sekali lagi, apapun alasannya, saya tidak akan pernah mengizinkan kalian untuk melanggar peraturan, termasuk surat izin dari suami. Banyak orang melakukan pelanggaran seperti ini, seperti itu. Saya tidak advise untuk kalian melakukan pelanggaran itu. Lakukan sesuai prosedur ya buat teman-teman. Banyak orang yang ngetawain saya, saya ini goblok, prosedur orang ngerti yuk. Karena saya itu nggak ngerti, makanya saya belajar. Bener nggak sih? Jadi saya belajar, saya terus belajar. Ya kalau saya salah, saya minta maaf, namanya orang kan tidak tahu toh. Bener nggak sih? Jadi kalau kalian bilang, oh Miss Yuni ki yo dhewe melanggar undang-undang. Ya melanggar undang-undang piye toh? Kan ya sama-sama belajar. Sama-sama pingin tahu. Bener nggak sih? Jadi buat teman-teman itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.